Oke, jadi gue baru aja beres nonton anime DIY atau Do It Yourself. Awalnya gue itu nggak berekspektasi muluk-muluk lah, karena ini kan genre cheesy di city ya, cute girl doing cute thing katanya Maya, atau bahasa Indonesia sih gadis-gadis imut yang melakukan hal-hal lucu. Tapi entah kenapa setelah ditonton rasanya sangat terpautik kata Kamus Besar Bahasa Indonesia mah ya. Bikin nyaman, bikin bahagia, dan jujur memang genre-genre kayak gini adalah genre gua banget. Satu hal yang bikin gua jatuh cinta sejak episode pertama adalah visualnya. Memang ini bukan sekedar animasi biasa, stylenya itu cukup unik, kayak lagi melihat gambar lukisan yang hidup. Warnanya juga penuh, colorful, tapi tetap lembut di mata, dan estetikanya juga indah banget tanpa harus berlebihan gitu stylenya. Dan suasananya makin lengkap karena BGM-nya, musiknya yang amat sangat menenangkan. Bahkan gue sampai pada di tahap lagu endingnya enggak pernah gue skip, karena enak banget sih itu original soundtrack endingnya ya. Melodinya itu kayak jadi penutup sempurna buat kita setelah nonton episodenya. Kalau kita bicara soal plotnya, sebenarnya ini tipikal slice of life banget yang amat sangat klise. Cerita sederhananya sih, ada karakter baru, mereka punya backstory masing-masing, terus mereka gabung ke klub DIY dan bareng-bareng mewujudkan keinginan si karakter utama, yaitu Serufu. Ya, klise kan? Dan mungkin orang bakal mikir ini mah tentang gadis imut yang ngebengkel doang. Tapi bagi gue ya sebenarnya ya, kesederhanaan itulah yang menjadi kekuatan anime ini. Hampir nggak ada bagian yang nggak gua suka dari anime ini. Bener-bener salah satu pengalaman yang menyenangkan sih setelah nonton anime ini tuh. Nah, mari kita bahas soal si Lem Super di anime ini, atau si Serufu ya. Dia itu protagonis yang cukup unik, sederhana, menawan, tapi luar biasa kikuk ya. Ini lebih kikuk dari Boci kayaknya. Dia itu lebih sering melamun daripada membumi katanya ya. Tapi ada sesuatu yang bikin gua kagum, yaitu gimana dia menerima setiap kemalangan dengan senyuman. Walaupun badannya harus penuh plester, luka-luka hampir di setiap episodenya, tapi yang paling menarik adalah dia terus tersenyum. Dan yang paling bikin gua merinding dan kerasa dalam banget, deep banget, adalah hubungannya dengan si sahabatnya, teman masa kecilnya, yaitu Purin. Kedalaman ikatan mereka itu sebenarnya luar biasa. Purin selalu ada buat Serufu, bahkan dia seolah-olah punya kemampuan buat baca Serufu yang aneh ini 100% tidak salah gitu. Apa yang ada di kepala Serufu itu diketahuin sama Purin tanpa perlu diomongin. Itu kalian bisa lihat momen itulah waktu nanti di episode mengunjungi pantai, atau mereka itu pas lagi ngumpulin bahan buat proyek klub DIY yang hampir gagal. Apa yang disebutkan Purin itu benar-benar ada di kepala Serufu gitu. Menariknya lagi, anime ini tuh pinter banget menjaga ritmenya. Pas suasananya mulai kerasa dramatis atau serius, mereka itu selalu kasih patahan lewat komedi-komedi lucu dari Serufu. Jadi moodnya itu tetap terjaga, tetap santai, dan bikin kita nggak berat-berat mikir banget gitu, karena dramanya pun dipotong menjadi patahan komedi gitu. Dan ada satu detail lagi yang mungkin gak semua orang sadar, tapi menurut gue ini adalah ide yang menarik, menonjol banget dari anime ini, yaitu adalah pembuatan dunianya atau world buildingnya. Di sini kita kan diperlihatkan status sosial yang jelas banget melalui sebuah teknologi.
Dunianya itu modern banget, sekolahnya juga canggih, kendaraannya pun canggih gitu. Tapi di tengah semua itu masih ada rumah kuno, sekolah kuno, dan cara-cara hidup tradisional yang memang tetap masih dilakukan di dunia yang modern gitu loh. Dan lucunya kontras antara yang modern dan yang kuno ini bikin setting ceritanya itu menurut gua lebih menarik banget, world buildingnya sih. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi lelah setelah beraktivitas harian, pengen nonton-nonton yang ringan dan seru dan menenangkan, bukan menyenangkan, gue sangat merekomendasikan ini DIY atau do it yourself. Ini adalah tontonan yang ringan yang bisa nemenin istirahat kalian dengan cara yang manis, cute. Karena anime ini sebenarnya gue masukkan ke dalam planet A gue. Sebenarnya gue tuh bener-bener menikmatinya, walau untuk level planet S gue kerasa itu kayak masih butuh faktor X lagi lah gitu. Tapi buat sekarang ini udah lebih cukup di planet A gue. Tapi amat sangat gue rekomendasikan anime ini. Dan gue juga udah masukin versi live action ya ke daftar tontonan berikutnya. Penasaran banget karena ada idol favorit gue yang jadi si sosok Purin di sana. Makanya gue pengen lihat ya. Oke, makasih yang udah nemenin gue dengerin cerita gue hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya dan bye-bye.